Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya, Abdur Alsat dan Cing Abdel Ahrian. Cing Abdel kayaknya cerah, habis potong rambut ya? Habis mandi. Dari pagi emang nggak mandi? Oh, main pingpong. Main pingpong, gue lawan Persija, gue babat semua. Persija apa nih? Persija Jakarta lah, kalau Persija Jawa. Enggak, maksudnya Persija dalam cabang olahraga apa nih? Bola. Ya wajar lah. Dah. Mereka main bola yang Orang gede. dia yang nantang. Hah? Dia yang nantang. Mereka yang nantang? Nantang, ayo sparring. Gue nggak mundur. Kalau pingpong gue nggak mundur, Dur. Bener, siapa aja yang ini gue nggak mundur. Menang sih ngambil. Ya jauh lah. Mereka ini ngalah kali. 5 orang 4 gue babat, yang kelima 1-1. Nggak diterusin karena perjanjian cuma main 2 set. Yang lain 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, yang terakhir 1-1. Rio Dumatubur. Rio Fahmi, pemain nasional. Pemain nasional gue babat, Dur. Ya kan pemain bola dia. Iya, tapi kan pemain nasional. Ya pemain nasional bola disuruh berenang juga agak sulit sih. Iya. Lomba berenang emang jagonya kan bola. Saya pikir lawan Persija pingpong. Kalau lawan Persija Nggak pingpong ada sih. Persija pingpong, mana ada Persija pingpong. Tapi gue terima kasih sama Persija. Maksudnya penggemarnya jadi tahu ada olahraga pingpong gitu. Paling Ya. tidak memperkenalkan Pingpong di lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Di luar circle-nya kita. Betul. Ininya dia live di TikTok, live di satu lagi apa ya? IG. Bukan, snack videonya dia gitu. Jadi banyak yang nonton lah. Tapi banyak yang bully Bully siapa? Persija. Karena belum mengumumkan pemain asingnya, squad buat Musim depan. musim depan. Bukan ngumumin aja malah main pingpong gitu lah. Itu apa ya, omongan orang yang sangat mencintai gitu loh, Dur. Iya, itu saya belum nggak ngikutin sih. Emang batas terakhirnya kapan? Pokoknya 1 Juli dia main lawan PSM. Oh, 1 Juli ini Liga udah bergulir. Iya. 1 Juli ini. Oh, 1 Juli kalau sudah lawan PSM, iya harusnya sekarang-sekarang ya. Iya, cuman masih di... Mungkin masih ada yang masih nego. Iya. Maksudnya gue tanya di ini aja, dia pada nggak tahu, Dur. Iya, Maksudnya masih tanda tanya. orang-orang itu pada nggak tahu juga. Iya, betul. Terus gue kan memang baru ya, maksudnya ketemu orang itu. Terus gue seneng banget gitu ngeliat anak-anak muda, Dur, ininya, Dur. Mungkin karena gue udah tua atau gimana ya. Enggak, emang Persija tuh yang saya tahu ya, Iya. skuad yang terakhir itu memang kebanyakan anak muda. Terus sama yang ngurusnya, kan gue ketemu sama tim medianya kan gitu. Anak-anak muda, Dur. Oh. Jadi kayaknya, ya. Bahkan yang di balik lapangan pun Iya, anak-anak muda. anak-anak muda juga. Anak-anak muda. Ya bagus lah. Gitu, jadi lebih populer lah ininya lah. Apa hasil di Instagramnya, hasil di ini tuh lebih ngepop gitu. Iya. Senang gue. Bahkan senang gue. jangankan klub olahraga. Di belakang Partai. politisi aja anak muda stand up komedian itu. Iya. Jadi kalau ketemu caleg atau partai Ya, lucu-lucu itu patut dicurigai di belakang itu anak stand up komedian. Iya. Jadi selain kita adu lucu di panggung, kita adu lucu di kontestasi politik. Kontestasi politik, anjay. Mau saya bayangkan ya, Cing Abdul ya, kita sudah berada di masa di mana stand up komedian itu juga berada di belakang politisi-politisi untuk bikin konten kreatif. Iya. Artinya jebolan stand up komedian itu bukan hanya lagi ke TV, film dan konten digital, tapi juga ke dunia politik. Dan Keren ya? kaya. Iya, keren ya. Uangnya gede-gede banget itu. Luar biasa. Gokil. Gue udah ketemu beberapa gitu yang ada di belakang politisi. Betul. Dan bagaimana ada juga yang di belakang sebuah partai yang dulu mungkin kita lihat partai ini kaku, tapi ya 3-2 tahun belakangan ini kayak lucu banget ini admin ini. Nah, ternyata di belakangnya itu yang dicekot-cekotin inian. Ada orang siapa yang ini sini saya deh, cekotin gitu. Ada deh itu. Itu ternyata di belakangnya teman-teman kita juga. Iya, betul. Orang-orang yang bersinggungan dengan kita lah. Iya. Makanya pantes. lucu ya gitu. Ya
Termasuk saya pernah ketemu, tapi ini memang bukan stand up komedian, tapi memang suka dengan stand up komedi. Itu admin PUPR. Ya. Itu orangnya suka stand up dan muda-muda. Ya mungkin umur 20-an masih kayaknya. Iya, gitu. Iya. Ya tadi gue juga ketemu mereka itu. Iya, kayaknya apa kita yang udah tua, Dur? Maksudnya ngeliat anak itu, dulu juga kita mulai kerja di situ tapi sendiri gitu, solo karir, maksudnya bergerak sendiri, nggak di belakang sebuah institusi gede. Ngerti nggak sih maksud gue? Ya lo performa ya sebagai stand up comedian aja gitu. Iya. Nggak ada di belakang sebuah. Betul. Makanya saya bilang kita berada di masa di mana orang-orang atau instansi, lembaga, parpol, caleg dan segala macam itu merasa penting bahwa menunjukkan kita itu menyenangkan, wajah kita itu enak dilihat, apa segala macam itu salah satunya lewat komedi gitu. Kalau dulu mungkin orang belum berpikir ke sana kan, berpikir kalau semakin rapi, semakin tegas, semakin kaku, semakin normatif mungkin semakin bagus. Sekarang ternyata untuk menggapai ke ranah-ranah sampai ke anak muda apa segala macam, ya lu harus menyenangkan, harus masuk ke dunianya apa segala macam. Lihat di Instagramnya aja lah, postingan-postingan Instagram politisi itu yang udah mulai ya kayak Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, pasti belakangnya juga anak-anak muda kayaknya. Ada tim-tim kreatif yang memang anak muda, diisi anak-anak muda yang Anies Panji, ya kan? Dulunya. Maksudnya dia termasuk yang pelopor. Iya. Pelopor menggunakan apa namanya insight komedi dari stand up komedian. Iya, itu saya ingat sekali yang kontennya yang bacain head comment. Itu lucu sekali. Iya. Maksudnya dulu di masa dulu itu politisi cenderung untuk menghindari itu dibahas karena pengen biar tidak tercoreng atau apa. Tapi kemudian Panji dengan Anies Baswedan pada waktu itu kemudian membuat seperti elephant on the room kan, membicarakan hal yang udah kelihatan. Ya sudah ada orang ngomong, ya sudahlah kita sekalian bahas aja gitu. Dan itu oke sih, lumayan menarik. Nah kemudian sekarang akhirnya parpol, lembaga, institusi merasa penting untuk bagaimana menunjukkan wajah yang menyenangkan. Di depan masyarakat. Iya. Mungkin nggak semuanya pakai stand up comedy, tapi paling tidak pakai anak muda yang kreatif. Betul. Memang tidak semua pakai stand up komedian, tapi paling tidak dia pakai anak muda yang kreatif. Dia tahu bahwa artinya generasi tua ini mulai sadar bahwa anak muda ini penting. Itu kayaknya poinnya di situ ya. Betul. Kayaknya dulu kita nggak gitu ya. Betul. Lo anak baru sok-sok ngomong depan orang tua gitu. Nah, tapi sekarang alhamdulillahnya anak muda udah mulai didengar. Betul. Nah, itu sih. Itu betul. Itu positifnya di situ. Keren sekali. Artinya akhirnya sekarang asalkan kita menjadi kreatif, insya Allah lapangan pekerjaan itu ada gitu. Ada ya, dimanapun itu ya. Jadi harusnya menyenangkan ini. Pilpres dan pemilu harusnya 2024. Menyenangkan ya, harusnya lomba apa namanya konten-kontennya itu enak-enak. Betul harusnya. Tinggal di Twitter doang memang yang masih negatif campaign, black campaign malah. Iya. Black campaign. Lu black campaign sudah sejauh mana? Lu tahun bulan apa black campaign? Oktober, insya Allah. Bentar lagi. Makanya saya lagi pusing. Tambah lagi ada apa? Abdel Universe, Abdur akan stand up. Tambah lagi ini lagi. Saya stand up fest aja, materi stand up fest belum ada. Ya, ini kita tayang kapan ini? Akhir Juni. Ini tiket udah habis nih. Serius? Akhir Juni, kalau akhir Juni. Nah itu, jadi stand up fest juga belum. Ya udah 10 menit. Orang-orang pada pengen ngeliat lo Surti Tejo, Dur. Ya Dur, Allah. Ada orang-orang yang menikmati itu udah bukan nunggu punchline-nya, Dur. Karena gue itu misalnya kayak materinya Indra Jegel yang di disco. Ya. Ingat yang jedung. Ya. Nah, wah itu gue seneng banget. Proses menuju ininya gue seneng.
Menuju Kayaknya punchline. banyak orang yang udah mulai menikmati itu, Dur. Menikmati proses dari sebuah jokes saja dia udah senang gitu. Kayak kalau kita nonton Sri Mulat lah, Dur. Kenapa Sri Mulat tetap ditonton dan walaupun formatnya seperti itu? Karena orang-orang udah menikmati menuju punchline-nya. Kita udah tahu punchline-nya apa nih. Tapi kita nunggu gitu. Jadi tanggal 25 Agustus. Insya Allah lah, saya istiqoroh dulu lah. Lah, istiqoroh dulu. 25 Agustus Ngabdur akan stand up di Abdel Universe. Selain Kita tuh ngapain sih, Jing, itu? kita talk show, Dur. Talk show berdua gini. Berempat. Sama siapa? Sama Mamat sama Gilbas. Oh, bagus. Gitu. Kalau saya berdua-dua sama Cing Abdul, saya takut dragging. Tahu kan, saya kan hebat sekali tektokan kan. Iya. Saya takut dragging orang-orang. Ini tanggal berapa man sih? 25 Juni. Oh ya udah aman lah. Jadi itu Abdel Universe Show itu, gua akan selalu ada dari awal sampai akhir. Nggak seperti special show yang lainnya. Opener terus. Ini variety show. Ya. Dengan berbagai macam tampilan. Ya. Cing Abdul hadir terus. Terus ada di situ. Kecuali pada saat orang stand up ya. Pada saat orang stand up. Gue minggir dulu sebentar. Semuanya ada. Dibuka dengan tausiah Mama Dede. Luar biasa. Aduh, saya grogi langsung. Udah langsung keringat nih. Ya, biar. Baru gitu aja langsung keringat. Iya. Udah grogi. Terlalu banyak hal yang harus saya kerjakan ini. Jadi saya grogi juga. Apalagi Black Campaign belum ada lagi materi saya. Ada dulu. Dan nanti gue juga akan terobosan dalam show ini, show stand up comedy ada door prize ya. Ada door prize, sih door prize ada. Sepeda. Ya macam-macam isinya. Alhamdulillah. Artinya penonton yang datang dapat kupon. Gimana man ininya? Dari nama. Ya, pokoknya mekanismenya yang datang offline lah. Yang datang offline nanti adalah mekanismenya yang mana akan diundi oleh panitia Untuk mendapatkan door prize. Iya. Salah satunya itu door prize-nya itu katanya kursi yang didudukin di Usmar Ismail itu. Jadi kami sediakan obeng untuk teman-teman buka bawa pulang. Pakai baju BPTJ ya. Apa? Pak Abdur pakai baju guru Pak Abdur. Iya. Mamat suruh pakai pakaian gerilya. si Gilbas pakai jas. Oh iya. Sebentar, saya agak lupa itu baju PNS saya taruh di mana. Ntar deh saya cari lagi. Pasti ada lah. Ntar saya cari lagi deh. Saya udah lupa taruh di mana. Mamat gerilyawan pakai apa namanya tumbuhan gitu. Bawa bambu keluar. Iya. Aduh, lucu sekali. Banyak kejutan. Banyak kejutan ya? Banyak banget kejutan pasti. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan semuanya bisa secara teknis dilakukan ya. Berjalan lancar sehingga sesuai dengan ekspektasi. Atau mungkin melebihi ekspektasi. Amin. Sehingga ger sampai akhir acara. Iya. Total durasi acara kita itu berapa lama? Berapa lama man? 2,5 atau 6 jam. Oh, belum. Dan maksimal 3 jam. Iya, 3 jam maksimal. Maksimal 3 jam. Kalau kita start dari jam 7 misalkan, Jam 10 kelar. maka jam 10 kelar. Ya. Kayak jam 7 agak lewat lah mulainya lah. Lewat 1. Setengah 8 lah. Ya, setengah 8. Jangan lewat 1 juga dong. Iya, setengah 8 Setengah 8 lah. Paling ya, antara itu dah. Ya, setengah 8 beres setengah 11 selesai. Beres. Karena kalau beresnya jam 11 itu kasihan buat teman-teman yang pakai kendaraan umum. Iya. Betul. Kalau bisa jam 7 dong. Iya, kalau bisa jam 7 7. mulai itu. Itu enak banget tuh. Jam 7 mulai, jam 10 selesai itu enak banget tuh. Masih ada jeda 2 jam untuk kereta terakhir. Iya. Karena kan acara itu sih saya yakin garis keras Rawadenok dan Citayam Iya. mungkin akan datang. Pejuang setrika gila kali kalau nggak datang. Pejuang setrika. Nanti kita justru di sana akan saling memamerkan berapa banyak umat dari apakah Kulimat, apakah Hoi, pejuang setrika atau delegasi. Iya. Saya yakin sih pejuang setrika sih, karena delegasi banyak di luar negeri, Kulimat banyak di dalam hutan.
Jadi saya yakin pejuang setrika sih. Iya. Kita Pejuang lihat mana setrika. yang mana Kalau yang- bisa door prize-nya ada setrikanya ya. Oke. Ada door prize setrika. Door prize setrika ada ya. Khusus untuk penonton Ngabdur. Pertanyaannya adalah pertanyaan tentang Ngabdur. Tentang Abdur ya. Oke. Kita sediain. Itu ada tanya jawab ya, Bang, ya. Hah? Talkshow kan ada tanya jawab. Di talkshow juga kita akan ada tanya jawab. Nah, di talk show-nya itu Ada hadiahnya. ada hadiah setrika yang saya bertanya soal Ngabdur. Oke. Oke, itu. Gitu. Oke. Boleh tuh. Boleh. Opener Ridwan Remin. Wah, ger udah. Makanya ger udah dari awal. Opener Dari Ridwan awal Remin. ger udah deh. Min, lo tanggal 25 free gak? Freezing. Mau dong Satu di loh, gue yang lain gitu. juara 2 loh. Iya, di openingan oleh juara 1. Yang lain juara 2. Iya. Juara 2 yang lain lagi siapa sih? Akbar harusnya ya. Akbar juara 2. Mas Akbar harus ya. Ya. Ini Remin mau. Mau Remin. Udah mau. Mau lah. Diajak Panji nggak mau, diajak Cing Abdul mau. Iya, gitu ininya. Gitu listnya. Diajak Panji nggak mau, diajak gue mau. Karena Remin itu termasuk orang yang paling sering datang ke sini, Dur. Oh iya. Walaupun tidak konten. Oh. Walaupun tidak konten. Wawan canda. Wawan canda iya, wawan canda. Tapi tidak wawan canda pun dia sering main ke sini, Dur. Oh gitu. Iya, makanya gue juga aneh pada bilang Remin belagu. Dalam rangka apa? Mampir aja. Dari mana gitu mampir. Cing, Oh, ada di gitu. rumah gak? Iya. Terus kesini Cing Abdul ngobrol apa sama Remin? Akan banyak anak sama Melon, sama siapa gitu. Ya ngobrol-ngobrol. Kalau nggak ya akhirnya bikin konten. Ntar bikin konten saya baru dia. tahu nih. Iya. Waktu ada konten siapa di sini? Dani Beler atau siapa? Cing, gue ke situ ya. Mau ketemu Dani. Tuh, nah, main gitu. Dur. Oh. Aneh makanya lu kalau bilang orangnya belagu. Enggak, mungkin Remin sama seperti saya, ketemu Cing Abdul tuh ngerasa klop. Anjing. Mungkin kalau ketemu Panji nggak ngerasa Ya, klop. ya. Panji emang Pak ya. Karena Panji kurang sholat sih kayaknya. Enggak, Bang Panji bercanda. Tapi di YouTube isinya Panji semua. Apanya? Isi Panji semua YouTube anak stand up. Iya, karena Isinya Panji ketika beliau semua. pulang ini Panji semua apa tiada hari tanpa konten. konten Di sini aja kemana-mana. 3. Wawan canda. Wawan canda, Ngabdur. Ngabdur. Oh iya. Oh iya juga itu. Dia sampai 3. nanya, ada lagi nggak nih Cing? Inian. Apa konten? Makan gue bilang gitu. Ya udah. Di sini 3-3-nya Iya. ada. Di Radit ada. Ada. Di agak lain ada. Di Di- GJLS ada. Kulimat maling. Maling ada. Maling ada. Di Angkot pras. Angkot pras apa PWK? Restoran. Khas Oke. kreatif. Kejar setoran ada. ada. PWK ada. Di PWK, di Tua Kreasi ada, di PWK, PWK ada. Khas Kreatif juga ada. Kasih solusi ada. Sampai ke kasih solusi ada. Kasih solusi itu siapa? Derry. Mantan basisnya Viera. Oh itu juga ada. Iya, ada juga dia kasih solusi. Di mana-mana Bang Panji. Iya, semua tuh. Begitu pulang ke Indonesia semua Dibabatin. dibabatin. Nah, menurut Panji, salah satu dia ada rukun komika namanya ya kan? Lo tau nggak? Gak tahu. Kawan gue lu. Apa tuh? Salah satunya lo tampil di channel orang. Oh. Gitu. Coba rukun komika apa aja? Gue lupa. Tadi bilang gua tahu nih. Gak tahuan gua. Hah? Dan lo dijadikan contoh bahwa akhir-akhir ini lo sudah melakukan itu gitu. Lo punya, kalau nggak salah punya karya. Ya Terus- karya rukun komika. Iya, punya. Pokoknya salah satunya adalah tampil di channel orang. Tampil di channel orang. 5 juga deh kalau nggak salah deh. Apaan sih? Bikin karya. Wawan Jual canda. karya. Jual karya maksud nggak? Masuk nggak? Nggak. Oh gini, Di Wawan bikin canda ada ya? bikin misal gini, bikin karya, hadir di channel orang, bikin konten. Iya, bikin konten, betul. Bikin konten di sosial medianya, di platformnya sendiri. Oke, terus Hadir di itu udah. ya, ini kan bikin karya, Open mic. hadir di channel orang. Oh, open mic dulu berarti. Open mic. Open mic. Bikin karya sendiri. Yang stand up ya? Ya, Oke. hadir di channel orang.
Yang berikutnya bikin konten. Bikin konten. Aduh, satu lagi tuh lupa gua. Ada 5 dia bilang gitu. Masuk Comika. Enggak masuk. Nah, contohnya lo saat mau PPTJ katanya gitu. Oh iya. Saat lo mau PPTJ, nah dia udah, kan gue tanya, downloadnya yang paling laku siapa sekarang? PPTJ, dia bilang gitu. Abdur itu, Cing, kalau di ini gue ada ini nih. Nah dia tuh saat PPTJ melakukan itu. Sadar nggak sadar ya? Oke, berarti kalau yang saya lakukan adalah tulis materi, Iya. open mic. Ya open mic sama tulis materi sama lah. Iya, berarti open mic, bikin karya, bikin PPTJ itu, hadir di channel orang iya. Hadir di channel orang iya. Bikin konten iya. kontra segala macam. Iya. Kayak gitu. Satu lagi apa ya? Sholat. Berdoa sih. Enggak ya? Berdoa sih harusnya. Oh ya, itu udah di keharusan, itu udah nggak, udah harus di Sedekah dan berdoa sih. Iya. Ini harus ada sih. Sedekah dan berdoa. Karena sadar atau tidak sadar Panji melakukan ini. Sedekah dan berdoa. Iya. Cuman dia nggak sadar aja. Kok dia nggak sadar sih? Ya, dia tuh banyak bantu orang, apa segala macam. Mungkin dia melakukan itu karena dia senang. Tanpa dia sadar, itu adalah bagian dari sedekah yang dia lakukan. Kayak Yono ya, kesini dia yang berangkatin. Ya, mungkin fokusnya dia adalah lucu-lucuannya. Iya. Tapi dia nggak tahu dampaknya sampai sekarang Yono jadi kayak gini. Iya, tapi yang mungkin dia tidak sadari adalah itu bentuk sedekahnya dia terhadap anak kujang. Sigo. Nah, gitu-gitu. Gimana Cing Abdel kemarin? Motoran, rasanya gimana? Senang gue, Dur. Capek nggak? Sakit kan gue habis itu. Ini suara masih agak pilek nih. Kan gue 2 hari. Cuman segitu doang, sakit. Elah dah. Buju buset dah. Kan gue 2 hari berturut-turut. Apa kabar tuh anak-anak kita yang di Tambun? Kenapa? Sekarang. Tiap hari ya? Saban hari tuh bolak-balik Jakarta. Jam berapa tapi? Ya malam juga mereka berangkat subuh. Iya, gue agak sakit gue 2 itu. Kan itu pertama sakitnya itu karena memang motoran itu karena atau gue nggak tahu deh. Mungkin kurang istirahat kali. Mungkin ya, mungkin juga maksudnya apa gue tidak terbiasa juga Sabar, dengan kita itu jalan kan Minggu. Ya, gue Sabtunya gue jalan sendiri. Oh, Sabtu tuh sudah sendirian. Gue sendiri, yang putar Pancoran. Iya, tadinya gue mau sampai Pasar Minggu belok kiri. Gue nyoba helm. Pasar Minggu nih yang maksudnya keluar lewat sini nih. Keluar lewat sini. Keluar Palapa nih. Bukan, sini. Sebentar, dari gerbang Palapa deh. Ya, dari gerbang Palapa. Nah, itu kemana? Ke Pasar Minggu. Ke arah Pasar Minggu. Gue nggak dari situ, makanya nggak bisa. Dari sini nih, yang belakang, tahu nggak? Emang ada jalan lain? Lah, ada, Dur. Ada yang di sini. Ini ke kiri lagi lurus keluar itu. Ada. Keluar di jalan yang satu arah itu? Iya. Tapi bukanya nggak setiap saat. Oh. Di jam-jam tertentu. Kalau malam sampai jam 10. Kalau pagi dari jam berapa, Man? Berarti bukan keluar di gerbang Palapa Masjid itu? Bukan. Oke, di jalan satu arah ini ya? Iya. Jalan Pasar Minggu itu? Iya. Nah, itu terus belok kiri kan? Kan masuk dia dulu. Satu arah. Nah, belok kiri. Kalau lurus-lurus kan masuk ke itu tuh. Kolong. Masuk kolong. Terus nimbul, ada yang belok kiri ke Pejaten tuh, inget tahu nggak? Betul. Nah, gue mau ke situ rencananya. Nah. Pulang udah. Nah, itu kan dekat banget. Gue terus sampai ke Pancoran. Putar balik di Pancoran. Tadi gue mau putar balik. Akhirnya gue belok kiri. Ke Mampang. Gatsu, Mampang, TV, Tendean, Mampang lurus, Warung Buncit lurus terus sampai Perempatan Ragunan. Belok kiri. Balik lagi di sini. Lewat gedung PKS. Iya, betul. Balik lagi masuk ke sini. Iya. Tapi nggak pakai jaket tuh. Tapi nggak pakai jaket. Kawasan doang. Orang rencananya cuman segitu doang. Dan itu jam berapa? Habis Isya. Macet tuh. Iya, macet-macetan. Gue nggak tahu kalau itu. Iya, masih macet. Malam Minggu lagi. Iya, malam Minggu lagi. Macet itu. Habis itu besok malamnya sama kita. Iya. Udah pakai hoodie Jokodian. Iya, udah pakai itu. Cuma dikletakin. Apanya nih? Helm, gue pakai helm. Yang Sabtunya nggak dikletakin. Sabtunya nggak dikletakin, banyak yang komen itu diklikin dulu dong, sampai bunyi klik cing gitu. Sekarang gue kletakin. Diklik
Sampai bunyi klik. Itu permasalahannya copot gara-gara gue sih sebenarnya gue klik. Tapi paling yang ujung. Jadi gampang copot. Jadi di jalanan copot gue nggak sadar. Karena kalau digituin nyekek. Masih longgarin lah. Nah itu gue pikir udah full. Ternyata pas itu masih Michelle. Temannya Rispo. Michelle ya. Sama Michelle. Masih bisa ini Cing. Oh, masih bisa, aman jadinya. Iya emang masih bisa harusnya. Masa helm Nolan nggak bisa di... Ya, siapa tahu kekecilan sama gua. Harusnya bisa. Ternyata bisa kan? Bisa. Nah terus gimana? Akhirnya hari Minggu jalan-jalan. Hari Minggu lagi. Jalan-jalan. Hari Minggu ini. Besok. Ayo dong, tuh di grup udah ada dulu. Saya kayaknya nggak bisa deh. Oh, saya main bola stand up Indo. Stand up Indo main bola. Kan pagi ini malam kayak kemarin. Enggak, stand up Indo main bola itu malam. Mana ada main. Lu sih ngarang banget lu. Bro, mini soccer lampu, bro. Di mana? Di Cikini. Apa? Serius, kenapa saya bohong sih? Lah, emang lu tukang bohong? Stand up Indo hari Minggu liatnya. Tapi sama orang Persija udah gue bilangin. Stand up Indo mau friendly match sama orang Persija. Bentar. Gak ada, Dur. Oh nggak ada. Ustadz Olmet aja mau lagi, Dur. New Stand Up Indo FC 9. Tuh. Mari bermain bola 11 Juni 2023 18.00 sampai 20.00. 11 ini tanggal 10, Dur. Hari Minggu tanggal 11 Juni. Masalahnya itu kenapa tidak sinkron? Karena anak-anak yang di dalam stand up Indo motor ini kebanyakan tidak stand up Indo bola. Yang bola itu cuman saya, Ardit, Jegel, Bari, Rispo, mereka ini nggak pernah main bola ini. Makanya mereka kalau bikin jadwal suka bentrok-bentrok. Oh, nggak bola itu ya, orang-orang itu ya? Mereka nggak pernah ikut main stand up Indo bola. Stand up Indo bola nggak pernah, stand up Indo badminton nggak pernah. Stand up Indo pingpong ada nggak sih? Depok ya? Nggak ada pingpong ya? Iya, Cing Abdul bikin aja grupnya, pasti nanti teman-teman pada ikut. Soalnya kalau saya sih ikut paling rame-ramein karena saya nggak tahu main pingpong ya. Tapi kan Jegel, Bene, Oki, Boris, ini yang bisa main pingpong ya. Lo tahu dari mana lo dia karena bisa mereka pingpong? sering main di agak lain. Oh, ada pingpongnya? Mereka beli meja pingpong, suka taruhan mereka. Gue main di situ ah. Ya, sering Jegel yang juara. Ambil uang-uangnya mereka. Gue main di situ agak lain. Sini gue antri lo. Nah, agak lain bakal mereka antri. punya mejanya. Ayo udah, agak. Gak siapa? Agak lain panggilnya gak. N kan bisa N. Iya. N. Nah itu. Nah ini stand up Indo pingpong tuh ada itu. Iya. Kalau badminton juga sama, Bene, Ardit, Ari Kriting. Ya. Melon juga suka ikut. Awe. Kalau ini Melon pernah ikut itu. Ya, Awe juga main bola juga. Iya. Ya gitu-gitulah. Jadi saya kayaknya tidak bisa ikut. Itu jalannya berapa jam? 9. Kayak kemarin bisa lah Dur sebenarnya Dur. Mungkin beres dari situ ya. Pulang dari Tapi situ. kemarin kayak saya habis badminton ya, terus motoran itu ya, gerah banget saya di jalan. Karena saya belum mandi. Kalau kan? gue itu Dur kemarin itu tuh gue pikir-pikir gue tuh masih terlalu tegang, banyak pikiran di jalanannya gitu, tidak menikmati jalanan gitu. Kenapa tegang? Iya banyak takut ini gitu, gimana sih? Aduh, Takut apa sih? Bareng nggak ya kalau gitu, ini nggak, kalau mau kenceng yang di belakang ketinggalan, kok nggak bareng nih, gue tunggu lagi gitu, nggak bebas gitu, masih perlu pendampingan gitu, gimana sih? Masih banyak pikiran gitu. Tapi Dur. memang saya beberapa kali ngeliat Cing Abil mukanya kaku banget emang. Memang banyak pikiran Dur. Saya bilang Cing Abil kok nggak menikmati ya, kaku banget gitu. Iya, orang banyak pikiran. Gimana sih ya? Ya orang baru, itu kan baru pertama kali Dur.
beneran baru pertama kali gue naik Masa motor. tahun 80-an, 90-an gak pernah motoran sama Nggak teman-teman pernah yang untuk lain? motoran yang cuman begitu doang gitu. Yang kalau motoran sebagai alat transportasi ya sering Iya, lah dulu. betul. Tidak, maksudnya anak-anak di Rawamangun, apa Cingabil Pisangan, Nggak pernah. pada ngumpul, kita Nggak, muter-muter mana pada Ancol punya yuk. motor. Nggak ada ada. dulu, belum musim motor Dur. Oh, masih Dulu. barang mewah ya motor ya. Yang pernah naik motornya, nah itu gue bilang gue pernah SMA ke Bali, ke Jogja, naik PX itu Tapi itu juga bukan bareng. berdua, boncengan. Iya, berdua satu motor itu Satu doang. motor itu doang. Iya, iya. Yang gitu-gitu tuh enggak, gue baru Dur ini. Oh. Jadi gue menempatkan diri aja gue kaku gitu Dur. Oh, iya pantas, makanya saya lihat si Gabriel mukanya tegang banget. Kenapa sih? Cuman saya mau godain. Saya beberapa kali coba godain Cing Abel, cuman Cing Abel nggak respon karena suara knalpot Cing Abel gede. Iya. Suara saya ke bawah angin karena Iya. saya juga pakai full face. Emang gue banyak pikiran itu Dur. Gue Iya. banyak pikiran. Beberapa kali deh kalau Cing Abel ingat, beberapa kali yang saya toleh itu saya lagi godain itu, tapi Cing Abel nggak respon. Masih bilang, Cing Abel kenapa ya? Ternyata dia tegang, ngerasa formasi. Udah jalan aja. Iya, gue nggak tahu itu Dur. Maksudnya tuh Oh, kebiasaan itu gimana gue nggak tahu. Gitu loh Dur. salah satu tips dari saya nih Cing. Iya. Kalau kita motoran, patokannya itu motor yang paling lambat. Yono dong. Nah, tapi pada kemarin itu patokannya tidak lagi pada Yono, tapi pada Ustadz Solmed. Karena walaupun motornya cepat, dia yang paling nggak bisa selap-selip. Manuvernya kurang. Manuvernya kurang. Oleh karena itu, saya itu selama kita riding kemarin itu, patokan saya Ustadz Solmed. Pokoknya saya dekat aja sama dia gitu. Di belakangnya. Iya. Atau depan. Karena kalau saya di depan dia, saya jaga dia tuh di spion. Saya jaga, Ustadz Solmed, masih di belakang saya, Tapi kalau dia udah hilang gitu, itu saya mulai pelan-pelan tuh. Karena mungkin dia ada mobil yang dia nggak bisa lewatin. Iya, nggak bisa lewatin. Karena motor dia gede kan. Itu. Nah, tapi kalau di misalkan yang lain, biasanya kalau karena biasanya yang kan baru kemarin Ustadz Solmed itu kan ikut kan. Biasanya kalau kami doang, itu patokan kami itu yang bawa Vespa tuh. Kan biasa saya sama Ciak tuh yang bawa Vespa. Nah, Bari mereka tahu patokannya Abdur sama Ciak. Karena kami yang paling nggak bisa geber gitu. Nah, kalau Ustadz Solmed kemarin nggak ada, patokannya Yono. Saya paling kecil soalnya. Iya. Nah, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Mana panas banget lagi Harley Dur. Kalau Iya. di bawah 40 tuh panas. Iya. Kalau di atas 60 tuh enak udah ininya. Iya. Gitu. Maksudnya saya yang bawa Scorpio ya, 225 Scorpio nih. Itu dia macet-macetan lama aja panas. Apalagi Cing Abel yang Harley 500 ya pasti panas. Tapi gue dapat kenikmatannya ada gitu. Ada ya? Ada apalagi kalau jalan sepi ya. Gue berpikirnya, kalau jalan sepi enak banget ini. Enak banget. Nggak usah pakai nunggu, nggak usah pakai macet pun kalau lampu merah gitu kan. Kalau ini kan masih ada macet karena ada kendaraan yang berhenti di depan. Betul. Dan itu tuh kita masih terlalu saya nggak tahu biasanya, tapi maksudnya beberapa kali saya ikut sama Bari dan yang lain tuh jam 9 jalan tuh kadang itu masih terlalu pagi, masih terlalu awal. Awal ya. Kadang itu kami jalan jam 10 segitu. Iya, Itu sudah lebih lowong. Tapi orang tahu itu kita konvoyan tuh orang-orang tahu Dur. Karena pas di KFC dia tahu si tukang KFC-nya. Tadi lewat sini ya gitu. Jadi berasa tetap konvoynya itu berasa. Iya. Terus pada yang foto-foto itu pada jago-jago ya Dur. Maksudnya Iya. gitu. Emang udah ini Gitu. Gila. apa Naik motornya maksudnya. namanya keahliannya gitu udah. Saya Foto ada gini doang. Ini boncengin pada belakang kan susah Dur. Iya, saya punya teman yang dia tuh spesialis foto balapan. Tapi balapan Vespa. Jadi kan sering tuh ada balapan Vespa di Sentul. Mulai dari yang Matic, mulai dari yang klasik sampai Matic gitu. Nah, dia tuh langganan yang dia yang foto-fotoin. Iya. Nah, itu dengan kecepatan-kecepatan yang begitu aja fotonya bagus-bagus gitu. Kameranya juga berarti ya khusus ya. Saya nggak tahu tekniknya ya. Bagaimana, apakah yang gitu yang Iya, apa, iya. banyak apa gimana nggak Apa paham itu saya. namanya ya? Burs.
Burst, ya burst. Ya. Label yang paling bagus. Nah itu, multiply image. iya. Iya. Dan itu adalah event, mungkin gue yang pertama kali, Dur, yang ketemu sama orang baru ketemu di situ, terus sudah berkegiatan bareng gitu, Dur. Kebanyakan yang begitu sih. Saya itu punya teman-teman yang kemudian follow-followan di Instagram, yang baru ketemu satu kali ya gara-gara Bari itu. Gara-gara si motor itu. Iya, gara-gara Bari ngajak. Ada aja orang barunya. Oh ini. Ya mereka juga ngerasa saya juga orang baru, Iya, karena mereka juga sudah sering sama Bari kan. Jadi oh ya kenalan, follow-followan gitu-gitu. Nah kemarin itu Michelle itu saya baru ketemu, Iya. temannya Rispo itu. Kemudian Om Bobby. Om Bobby baru ketemu. Om Bobby tahu nggak? Om Bobby itu followin semua kita Dur. Jadi dia DM gue pas gue posting apaan gitu. Kalau motoran ajak ya, kata dia gitu. Nah pas sampai sana, terus kan gue posting lagi di situ deh, di mana namanya tempat ngumpul gitu. Apa sih namanya? Motocross. Ada moto-motonya. Ada potret-potret ya. Moto pelicin pewangi kalau nggak salah. Foto. Ya itulah di situ dah, dia lihat di situ. Ikut dong katanya gitu. Ya udah nih di Jeruk Purut. Oke 5 menit gitu. Taunya dia yang punya Bro Studio, tempat kita biasa latihan. Kokom sering latihan di situ juga. Ya, gue bikin konten musik Odian di situ. Sekarang udah jadi. Dia mau kasih voucher selamanya gratis. Bisa. Bobby Sarwono. Nggak selamanya sih, cuman kita minta aja selamanya. Tapi hanya satu lagu. Udah. Hanya satu lagu itu aja. Nggak boleh ganti lagu. Gitu katanya. Pokoknya mungkin keluarganya itu yang punya lah, keluarganya si Sarwono itu. Iya. So, pokoknya kalau kuncinya itu tidak pakem itu ganti kunci bayar. Jadi kuncinya kalau CDG aja. GCD dong, lo salah banget lo bikin. GCD kalau mau. Oh ya, kalau CFG. CFG aja. Ya. CFD dong. Car Free Gay. Car Free Gay. Gay yang nggak pakai ke mobil. Pokoknya ada gay yang komunitas gay yang nggak mau pakai mobil, Car Free Gay. Ya. Sepeda jalan kaki aja tiap hari. Motor sih bisa. Tapi gue menemukan sesuatu yang belum pernah gue temukan. Apa tuh? Selama 53, iya rasa itu. 53 tahun gue. Gue baru nemu itu gitu. Oh ternyata ada loh perasaan kayak gini gitu. Singapura dulu beli Vespa itu yang dulu sebelum dihibahkan, dijual kemudian ke dompet duafa itu nggak pernah jalan-jalan. Gue punya Vespa itu dendam masa kecil, Dur. Gue pengen banget punya Vespa. Tapi masa kecil kan Vespa bukan Vespa Matic. Ya sekarang juga udah nggak ada. Sekarang juga Vespa itu udah susah. Punya motor dah. Tapi kalau bisa gue mau beli Vespa gitu. Akhirnya belilah Vespa itu. Akhirnya gue belilah Vespa itu gitu. Karena udah ada tuh dulu bajai bentuknya kayak Vespa. Motor pertama itu di rumah gue itu motor bebek 70. Abang gue yang paling gede. Jadi gue cuma nyolong doang. Kalau ketahuan dimarahin gitu. Nah. Sampai kemudian gue SMP nggak ada motor sama sekali. Terus abang gue kan SMA nih, kelas 3 abang gue dibeliin Vespa, bajai yang bentuknya Vespa, tahu nggak lo? Iya. Gitu. Abang gue keterima nih di Unsud Purwokerto, ada hubungan nih Purwokerto sama lu. Dibawalah si bajai ini, Vespa bajai ini. Tapi kan menurut gue, wah gue pakai nih sekarang nih. Dia berangkat nggak dibawa gitu. Ternyata dibawa. Udah sampai terus-terusan kagak ada kesempatan untuk punya motor gitu. Akhirnya punya kesampaian sekarang. Waktu tinggal di situ di belakang. Di Rumayang. Beli motor dah tuh gue. Gue Thunder dulu. Oh iya, Thunder dulu jemput Teria dari Shopee Martin, hujan-hujan. Iya. Gitu.
Terus Merit jual itu kan. Dipakai. Akhirnya belilah si Vespa. Tapi kan itu dipakai memang transportasi, Dur. Si Thunder bukan itu untuk senang-senang, buat transportasi gitu. sekarang baru bisa pakai buat senang-senang, buat kumpul. Buat kumpul-kumpul. Itu ceritanya Ustadz Solmed bisa gabung kita, itu gimana ceritanya itu? Ustadz Solmed bisa ikut kita kemarin itu? Kan pas gua beli helm tuh, gua posting tuh. Helm udah siap nih. Bari tuh, DM. Nah, DM, ayo motoran Cing, ayo kapan gitu. Terus pas lagi syuting si Barakallah, cerita-cerita tuh Melon, gua ada motor, udah ada ini, ayo dong motoran kata si Ustadz Solmed gitu. Jadi pas lagi ada itu, gua langsung hubungin Ustadz Solmed nih, mau motoran, mau ikut gak? Bener Cing? Iya, berangkat nyampe. Ustadz Solmed itu rumahnya di mana, Cing? Di Jakarta? Bukan, Jalan Panjang, dekat Jalan Panjang. Jakbar sana? Iya, dekat RCTI. Berarti dia dari situ ke tempat nongkrong, tempat titik kumpul kita jauh dong ya? Setengah jam dia bilang. Setengah jam. Oh iya jauh sih. Iya. Oh saya pikir dia tuh Jaksel sini. Iya, di situ. Itu Ikut dia langsung. akhirnya kita motoran yang diajak ke jalan yang lurus ya? Iya. Antasari dan Sudirman. Jalan yang lurus karena dipimpin Ustadz Solmed. Di PTV Ustadz Solmed harusnya pakai doa dulu tuh depannya tuh. Tapi Ustadz Solmed asik orangnya. iya asik. Lo baru pertama kali bergaul ngobrol begitu? Bukan cuma ngobrol, ini baru pertama kali saya ketemu. Oh. Di event juga nggak pernah bersilangan? Belum pernah. Jadi lo hanya melihat di TV atau denger ini segala macam. Asik orangnya. Anaknya orangnya. Itu pertama kali saya bertatap muka sekaligus ngobrol. Iya. Dan memang seasik itu. Nggak ustadz banget ya? Iya, tidak kaku lah. Tidak kaku, tidak memposisikan diri dia sebagai ustadz gitu ya. Iya, dengan anak-anak muda tidak kaku lah. Iya, betul. Bahkan Setuju. kita bercandain Bari masuk Islam pun Iya. dia ketawa-ketawa aja gitu. Itu. Kayaknya 2-3 kali motoran lagi ajak Bari sama Boris kayaknya masuk Islam kayaknya. Nah, itu seru sih. Saya Dan dia mau lagi. Cuman malam itu saya tidak konsen juga karena ya. istri saya sakit. Betul. Istri saya Jadi sakit. Abdur pulang duluan. Nah itu kita panik itu Dur. Bukan panik, bingung. Kok nih ada satu KFC nggak ada yang punya nih. Siapa nih gitu? Oh Abdur. Iya, gitu. iya. Jadi saya sudah titip ke Yono untuk pesan. Baru saya cek WhatsApp. Di situ Cindy muntah-muntah. Karena waktu saya berangkat badminton itu Hamil. tidak sakit, demam. Cuman demam dan Hamil. tidak demam dan Hamil. tidak. Apaan dan apa? Orang hamil juga pagi-pagi kan muntahnya. Ya gua lah. Hah? Udah gila lu nggak perhatian banget ya Dur ya. Lu nggak tahu ya kalau orang hamil muntahnya kapan? Ada sih yang morning sick itu ada bang. Tapi ada ya juga yang nggak harus pagi muntahnya. Soalnya waktu nyium bau. Waktu muntah. hamil anak pertama tuh. Lu emang udah punya anak berapa? Anak pertama kan si Mada. Iya, seakan-akan tuh. Waduh. Waktu hamil Mada. Waduh. Jadi curiga bener-bener. Waktu hamil Mada itu. Iya biasanya ngomongnya gitu Dur, kecuali lo udah punya anak berapa. Ya maksudnya anak pertama, Mada anak pertama dong. Iya betul tidak salah. Tidak salah. Tapi itu menggambarkan bahwa Saya punya anak kedua. Iya. Enggak, atau anak ketiga, kita nggak tahu. Oh, saya sering sekali ngomong Mada itu anak pertama. Benar. Iya. Benar ya. Karena kalau saya bilang waktu Mada, orang masih bingung tuh. Itu anak pertama, anak kedua, jadi gitu-gitu. Jadi, itu kan kalau ngomong sama yang lo nggak kenal. Iya, makanya Kalau kebiasaan. Kebiasaan akhirnya gitu. Nah, itu akhirnya saya pulang cepet-cepet. Saya mampir dulu ke apotek, beli obat. Terus nyampe rumah. Itulah, Cindy belum bisa tidur. Akhirnya saya kerokin. Saya pijit-pijitin sampai dia tidur. Gitu. Terus besok paginya sudah agak mendingan. Sekarang
demamnya sudah turun tapi masih batuk. Nah, batuknya ini karena dia batuk kering, tapi di sininya gatal sekali, akhirnya sering memicu dia untuk muntah. Karena di sininya gatal. Jadi dia masih sampai tadi pagi. Gak enak banget itu. Tadi pagi dia masih muntah. Muntah itu sakit di sini. Ya. Udah kenceng di perut, di sininya sakit. Iya, itu dia. Jadi begitulah, mudah-mudahan sih segera sembuh lah ya. Amin. Karena saya pulang semalam itu juga waktu tidur madanya juga akhirnya ketularan panas juga. Jadi saya lagi mengayomi 2 orang. Mengayomi 2 orang. Sekarang ini nih gue Delisa yang lagi sakit. Kayak dia ketularan gue deh. Delisa. Nah gitu-gitu. Iya. Nah itu biasanya kalau Enggak Dur, pakai apa Dur ini Dur supaya nggak masuk angin? saya selalu pakai jaket. Windbreaker itu apa? Windbreaker tuh pemecah angin. Iya. Itu apa Itu bentuknya? kayaknya jaket yang angin nggak tembus, Cing. Tapi dia bakal panas. Rompi itu. Bukan. Kalau rompi kan ini masih kena angin. Jadi dia tuh memang jaket yang angin nggak tembus. Gitu PTJ bukan? Jaket PPTJ itu sebenarnya bahannya bisa, cuman dia karena bukan sleting ya. Karena dia kancing masih masuk. Yang hitam anginnya. itu? Iya, masih masuk. Emang ketipis itu Dur. Iya, tapi secara bahan itu bahan windbreaker itu. Secara bahan. Nah, misal kayak jaketnya Marky Chaps, jaketnya mungkin Eiger apa gitu, atau jaket-jaket motor tuh. Jaket-jaket motor yang kemarin kita ngumpul di tempat ngumpul itu kan jual-jual jaket tuh. Casco namanya. Casco namanya. Moto Casco. Casco Moto. Casco Moto, ya. Itu. Apa bacanya? Sasko apa Casco apa? Ya itu. Itu kan dia jual-jual jaket tuh, atau yang gitu-gitu. Atau Cing Abdul cari biar cocok jaket Harley. Jaket-jaketnya Harley tuh. Nah, itu jaket-jaket tahan angin tuh. Harley Mukti. Nggak tahu lo ya? Hari Mukti Ya, itu. Harley Mukti ya. Harley. Hari Murti. Bukan Hari Mukti. Hari Mukti penyanyi. Hari Murti. Mukti. Penyanyi Oh, zaman kalau dulu. Hari Murti Yudhoyono ya. AHY, Agus Hari Murti Yudhoyono. Oh iya. Oh iya, Hari Murti. Cawapres tuh. Cawapres siapa ya kira-kira dia? Gak tahu sih. Iya. Kayaknya mungkin mau digoyang untuk meninggalkan koalisi 3 partai ini mungkin. Kalau AHY jadi cawapres Ganjar kan Demokrat udah. keluar Keluar. dari Nasdem dan PKS. Iya. Gak jadi Anies capres udah. Ya. Udah pasang gede-gede di PKS di Nasdem tuh ininya posternya. Poster PKS aja udah posternya Anies sekarang. Iya, iya. Ya tapi ya itu semuanya belum Fix. belum fix. Tidak ada yang pasti di dunia Karena politik. politik sangat fluktuatif ya. Fluktuatif sekali. Politik itu seni berkompromi sebenarnya. Seni berkompromi, ya. Nah, tapi sayangnya tidak temporer sayangnya. maksudnya bagaimana tuh? Ini kayak misalnya mau kompromi untuk memenangkan kursi capres dan wapres. Nah kalau itu udah kesampaian, cenderung pecah habis itu. Oh, jadi dia sangat bersifat temporer. Temporer, iya. Nggak permanen. Nggak permanen. Dan waktunya itu pendek gitu, Dur. Iya. Karena kepentingan manusia dari waktu ke waktu juga berubah. Betul. Setuju. Jadi selalu berkompromi. Dan di dalam kompromi besar ini ada juga kompromi kecilnya yang akhirnya membuat pergerakan politik itu tidak bisa hitam dan putih. Karena kompromi kecilnya itu ditiadakan dulu, Dur. Sampai kita dapat kompromi besar nih. Tapi kita ini udah, yang penting kita dapat ini dulu, gitu. Iya. Nah, begitu udah dapat, baru tuh muncul lagi gitu. Kayak kadang misalkan sudah berkoalisi gitu, ada 5-6 partai, misal atau 3-4 partai sudah berkoalisi. Tapi kadang di dalam koalisi ini ada faksi namanya. ada lagi kompromi-kompromi yang dari luar faksi, dari luar koalisi ini, yang mungkin bisa menggoyang-goyang koalisi yang ada dan segala macam. Jadi memang
Kayak begitu udah kepilih presiden nih, pembagian menteri aja tuh pasti gontok-gontokan, Dur. Iya. Pembagian menterinya tuh, iya lo ini Iya. lagi segala macam. Dan Politik lah itulah. dan ya kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ya. Ya, dan mungkin ada kemungkinan sih Anies Baswedan dia bakal ditinggal sendirian sih kayaknya. Oleh 3 partai ini mungkin. Karena mereka kekuatan 3 partai ini Ya kalau salah satunya kalau pergi, iya, udah nggak bisa jadi. sudah tidak bisa. Bahkan Demokrat pergi pun nggak bisa. Sudah tidak bisa. Nasdem kayaknya udah terlanjur all out kalau kata gue ya. Tapi Yang mungkin nggak tahu PKS. ya. Kalau PKS kayaknya ya ini kayaknya aja teman-teman. Namanya politik tidak ada hitam dan putih, Iya. tidak bisa ini, jadi kita analisa aja. Kayaknya kalau misalkan ada kemungkinan nih. Iya. Ini pecah atau bagaimana? Anies Baswedan ditinggalkan gitu. Nggak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana dia. Ya, misalkan Anies Baswedan ditinggalkan gitu oleh salah satu dari 3 partai yang ada, misalkan. Menurut saya PKS itu akan mengambil posisi bahwa dia juga pengen meninggalkan Anies, tapi nggak pengen kelihatan di konstituen. Dia pengen tetap Kelihatan maksudnya. Jadi maksudnya dia tetap pengen berwajah baik di depan konstituen misalkan. Jadi dia bisa mengambil posisi yang kayak enggak, bukannya kami nggak mau dukung Anies, kami mau kok dukung Anies, Tapi nggak cukup. tapi udah tidak bisa. Alasannya akan mungkin begitu. Jadi seolah-olah seperti oke, PKS bukan meninggalkan Anies kok, tapi memang udah nggak bisa. Ntar ke siapa? PKS. Oposisi lagi. Kemungkinan dia masuk Prabowo sih. Ya sih yang paling sejalan ya. Iya. Yang pernah sejalan. Iya, atau dia bikin poros baru dengan Golkar. Berdua cukup. Berdua cukup tuh. Berdua cukup dia. Berdua cukup. PKS Golkar cukup tuh. Wah, sebenarnya itu loh, riskan dong ya. Tapi siapa yang mau jadi presiden dan wakil presiden? Dari PKS apa dari Golkar? Banyakan mana sih? Banyakan Golkar, tapi Golkar itu setahu saya Kurang punya sosok yang iya, menjual untuk jadi capres. Dan setahu saya Golkar itu pengen banget cawapres. Pengen banget cawapres. Jadi kalau misalkan dia gabung dengan PKS untuk bikin koalisi baru, mungkin Erlangga Hartartonya jadi cawapres. Capresnya ya mereka carilah siapa gitu. Ya harus dari PKS dong. Ya kalau itu PKS Anies lagi aja. Tapi PKS juga tidak punya Ya Anies lagi aja. tidak punya sosok. Anies masih bisa dong berarti. Ya, tapi Golkar setuju nggak kalau itu Anies. itu Anies? Ya kalau dia mau posisinya mau cawapres, harusnya dia rela siapa aja presidennya. Iya, tapi Golkar itu Tapi Golkar kan jago loh. Kayaknya menurut saya Golkar itu pergerakan Golkar itu dia harus menang. Bukan, dia pergerakannya dia itu mau kemana dia pengennya dia dapat restu dari Incumbent. Kalau misalkan dia memang dari awal pengen untuk nggak apa-apa deh gua Anies capres, gua cawapres gitu, harusnya dari awal dia udah gabung. Tapi kan enggak kan dia. Tapi kan dia masih dalam di sini, Dur. Dia tuh masih posisinya takut kayak Nasdem kali. Dia posisinya sekarang masih ada di pemerintahan. Dia ngeliat Nasdem aja sampai kayak begitu. Iya, artinya apapun pergerakannya dia masih pengen dia direstui sama incumbent. Iya, benar ya itu kalau gitu ya. Gitu. Benar. Jadi kalau misalkan Golkar gabung PKS ngusung Anies presiden, mungkin Golkar tidak setuju ya. Ini kita analisa goblok aja ya. Iya. Teman-teman jangan menghakimi kami ya. Kami ini jauh daripada ahli politik Indonesia. Ya, Jadi kita juga pengetahuannya jadi dari berita aja. iya, betul. Dari berita aja, nggak tahu dari dalam-dalam. Kalau Nasdem sama Golkar cukup nggak? Bentar ya, kita lihat aja dulu ya. Iya. Perolehan pemilu tahun 2019. Nah ini juga salah satu yang Perolehan dikritik juga ya, Dur ya. Pemilu 2019. Kenapa harus pakai yang 2019? Yang pemilu sebelumnya gitu.
Sabar. Golkar tuh 12,3, ya Nasdem? kan? PKS 8,2, makanya bisa tuh mereka berdua nih. Oke. Bisa jadi 20%. Nasdem itu 9. Ya bisa. Tadi Cing Abdul bilang Nasdem dengan siapa? Golkar. Nasdem sangat bisa. Nasdem 9. Tapi Golkar mau nggak? Nah, Kalau yang lo bilang dia masih gitaris tuh. Menurut saya pergerakan Golkar ini akan Demokrat berapa? Demokrat itu 7. Makanya dia kalau ketemu dengan dengan PKS, misalkan PKS dengan Nasdem doang 8 tambah 9 itu cuma 17. Nggak cukup. Kalau Demokrat dengan PKS doang juga tidak cukup, 7 tambah 8. Golkar dengan Demokrat. Golkar dengan Demokrat tidak cukup juga. Wah, masa sih? Oh, cukup. 12,3 dengan 7,7. Ya, pas banget. Pas. 20%. 20%. Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, tapi itu tadi saya prediksi, maksudnya analisa tolol kita nih ya. Kalau saya itu pergerakan Golkar tuh dia sangat pengen dapat restu dari incumbent apapun pergerakannya dia. Ya. Makanya dia mau misalkan bergabung dengan PKS misalkannya, koalisi 3 Nasdem, Demokrat, PKS pecah, Golkar dengan PKS bisa gabung, Bisa kemudian gabung naik. Usung capres, pasti dia pengen capres yang direstui incumbent. Kalau itu Anies, kita tahu lah incumbent kan tidak suka. Iya. Ya, Golkar pasti tidak mau lah. Maksud saya. Iya. Jadi lo mau Oke, kita gabung, tapi siapa dulu nih presidennya nih? Iya. Kalau oke, baru gue mau gabung. Mungkin. Yeah. Mungkin begitu. Kalau itu semuanya disingkirkan dulu ya. Misalnya mau dari mana kayak terjadi ininya pencapresannya ini, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Ya, teman-teman, tapi ini kita syuting tanggal 9 Juni ya. Kalau misalkan nanti besok 10 Juni, 11 Juni ada kejadian-kejadian, ya itu di luar kami tidak tahu. Jadi ini berdasarkan tolol-tololnya kami tanggal 9 Juni ini gitu. Ya. Kita tidak tahu pergerakan tayang 25 Juni. Tahu-tahu udah ada ya. Ternyata, Abdur sama Cing Abdul sok tahu, salah kok gini ya. Kami kan nggak tahu, kami cuma ini doang. Ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies. Kansnya siapa? Kalau karena itu harus menang 50% per satu ya untuk putaran 2 kayaknya. Untuk 1 kali putaran. Kayaknya putaran 2 putaran. 2 putaran. Kayaknya ya, kalau maksudnya dari survei-survei kemungkinan, maksudnya dari teman-teman juga memprediksi kayaknya kemungkinan saya nggak tahu putaran 2-nya siapa lawan siapa. Tapi ada kemungkinan Prabowo presidennya kita ini. Iya. Kemungkinan menangnya di kubu Prabowo. Kemungkinan. Karena ya kalau secara logika umum aja lah gitu. Pemilih Anies tidak akan milih Ganjar. Kalau Anies kalah di putaran pertama, pasti suaranya kayaknya akan ke Prabowo. Demikian pun kalau Prabowo kalah, nggak ke Ganjar kayaknya. Terbagi 2 lah sih. Ya, maksudnya kalau Ganjar kalah putaran pertama, suaranya Ganjar pasti ke Prabowo. Kalau Anies kalah di putaran pertama, suaranya Anies pasti ke Prabowo juga. Prabowo yang akan tidak mungkin ke Ganjar. Iya. Intinya Anies dan Ganjar ini tidak mungkin saling silang lah. Iya. Si suaranya. Iya. Kalau 2 putaran Prabowo gitu ya. Ada kemungkinan. Atau jangan-jangan putaran pertama Prabowo-nya yang kalah. Tinggal Anies sama Ganjar. Head to head-nya. Mungkin. Ya kita lihat lah. Intinya sih pergerakan politiknya ini luar biasa sih saya. Ya tapi mudah-mudahan dengan konten-konten yang kreatif segala macam, politik ini jadi lebih menyenangkan. Dan memang harusnya begitu sih. Karena misalkan kita merasakan bahwa berantem banget 2014 sampai 2019 sampai segala macam. Mungkin karena ya sudahlah, kita amini saja itu karena memang kita juga masih baru dalam berdemokrasi. Mungkin kalau kita sudah
kita akan menuju ke sana kok, akan menuju seperti ke mungkin demokrasinya Amerika mungkin, yang akhirnya orang bisa selalu aja walaupun beda apa segala macam. Tapi Amerika waktu kalah itu yang pendukungnya Trump yang masuk ke Gedung Putih sama-sama aja Dur. Kalau udah masalah fanatisme sih hampir sama-sama aja gitu. Tapi yang gue lihat kayak gini, tahun-tahun yang lalu tuh orang-orang itu para politisi, partai segala macam itu mau terlihat mengikuti budaya populer, budaya kekinian itu masih norak gitu Dur. Kayak bikinnya konten TikTok yang gitu-gitu kan. Iya. Ada joget yang gitu-gitu kan. Kita malah ngeliatnya jadi apaan sih gitu. Kayak maksa banget lu gitu. Try to be funny, try to hard, try to be funny. Iya, gitu. iya. Karena kayaknya belum kelihatan ya, justru yang ini try hard to be funny. Try hard to be funny. Iya. Kalau sekarang nggak gitu karena dipolesnya nih si orang ini tidak kehilangan karakternya. Iya. Tapi ditambahin karakter yang lebih cair gitu. Iya, iya. Iya nggak sih ya? Ya. Makanya buat politisi-politisi, parpol-parpol yang isinya orang-orang tua ini, kasih kesempatan kepada anak muda masuk ke situ untuk kasih hal-hal yang kreatif. Yakinlah anak muda tuh lebih kreatif daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi ini lihat Cing Abdel tuh lucu karena di belakangnya ada anak-anak muda. enggak karena Cing Abdel memang mengikuti. Karena gue bisa ngedit. Gue foto motoran tuh gue ngedit sendiri tidur. Iya. Sampai ketukan-ketukannya gue perhatikan pindah gambarnya tuh. Lo perhatiin itu pas ketukan jeng gitu loh. Nggak percaya. Bener. Pakai Flow apa Flow ya bacanya ya? Apa? Aplikasinya. Oh, kalau saya pakai Splice. Hah? Splice. Oh, gue Flow. VLLO. Flow. VLLO. VLLO. Flow atau Villo nggak tahu dah. Kalau saya pakai Splice. Splice. Jadi teman-teman sering ada yang bertanya ke saya, Bang, edit kontrasnya pakai apa? Nah, teman-teman saya pakai Splice. Tapi sebenarnya memang kalau dari segi tutorial di YouTube ya lebih banyak CapCut. Capcut itu ya. Ya, CapCut itu banyak banget teknik-tekniknya yang memang di Splice agak kayaknya itu paling populer deh ya. Ya. Aplikasi edit video editor di handphone gitu. Bahkan CapCut itu dia bisa munculin ini waktu kita rekam video pakai CapCut itu prompter. Dia bisa bikin jadi prompter. Jadi di HP kita tuh ada tulisannya kalau kita pakai CapCut. Jadi sembari rekam ada tulisan yang jalan yang bisa kita atur speednya untuk kita tidak salah-salah. Itu secanggih itu CapCut. Tapi kalau saya karena udah familiar dengan Splice dan memang kebutuhan saya masih di Splice aja, saya tidak cut-cut saya tidak aneh-aneh, tidak sampai main 3D dan segala macam, ya sudah saya Splice aja sampai saat ini. Iya. Splice. Itu Splice ulang tahun sih kalau itu ulang. Gue sama tempat ituan gue nggak pas tuh Dur. Tempat holder HP. Holder HP-nya tuh terlalu di pinggir, harus di sini nih. Jadi ke sana terus. Saya dikasih tahu, Cing Abdel tahu nggak yang gendut bau Vario? Rio namanya. Iya, orang tema Indonesia itu. Iya. Yang dia arahin gitu. Nah, dia ngomong ke saya, Bang, kalau nggak penting-penting amat, jangan taruh HP terus di holder, di setir. Rusak katanya ya, rusak sensor. Kamera, iya sih, gue dibilangin Bari juga. Iya, dia bilang udah 2 kali HP saya udah 2 yang kameranya rusak karena getarannya itu membuat kamera rusak gitu. Oh gitu. Oh makanya pada GoPro ya, kalau yang itu ya. Iya, pada GoPro. Kayak si Bari, Michelle. Iya. Michelle malah 2 GoPro-nya kan, sekali jalan. Mau ke belakang ya? Di helm sama di sini. Gitu. Nah, karena saya itu kebutuhannya kontras, saya nggak tahu ya. GoPro tuh bisa potret nggak sih? Kalau kita, misalnya gini, kita beginiin, dia jadi potret nggak ya? Gue nggak tahu tuh. Karena kebutuhan kontras tuh dia potret. Iya. Kalau landscape ini jadi blank, blank hitam gitu di sininya, gitu sih.
Udah lama kayaknya ya. Ya. Hah? Bang dia udah mau makan tuh. Ya Ya sudah deh teman-teman, terima kasih banyak. Semoga setrikaannya teman-teman semuanya sudah rapi, sudah rapi. Itu dong. Promoin Abdel Universe. So. Nah, teman-teman jangan lupa untuk hadir di Abdel Universe Show tanggal 25 Agustus 2023. Akan ada macam-macam acara di situ, variety show selama 3 jam insya Allah yang akan dipersembahkan oleh talent-talent dari Abdel Universe. Semuanya akan mempersembahkan yang terbaik di situ. Dan jangan lupa untuk beli digital download PPTJ di comika.id. Rewrite juga. Lo dua comika.id. Konten lo itu jadi 5 besar ya. Dan alhamdulillah ya Cing ya, saya itu dari pertama kali luncurin Rewrite itu udah 1 tahun. Saya tidak pernah keluar dari 5 besar Rewrite. Setiap bulannya. Iya, alhamdulillah. Goks. Iya, makanya saya terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Sudah beli, saya terharu sekali. Nah, itu dia. Kemudian kita berjumpa nanti tanggal 25 Agustus. Ya. Dengan pejuang-pejuang setrika semuanya. Tolong pejuang setrika hadir karena nanti akan ada sesi di mana akan bertanya umat kulimat, delegasi hoi dan pejuang setrika. Jadi tolong pejuang setrika hadir. Kalau bisa sampai ke atap-atapnya Usmar Ismail, sampai ke lantai 5 tempat kantornya Ramon Papana itu. Dulu dia sempat kayak kantornya Di situ ya? Ya. Ya. Nah, baik teman-teman, terima kasih banyak. Itu dari saya, kita jumpa lagi minggu depan. Semoga semuanya sehat walafiat. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.